Puji Tuhan, jumpa lagi hari Senin tanggal 28 Desember 2020. Pagi ini saya akan membaca ayat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4, 16 sampai 18 yang berkata sebagai berikut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara tentang realita dari kehidupan ini, yang jelas bahwa ada kehidupan yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Dalam hidup yang kita jalani setiap hari adalah kehidupan yang selalu kita bisa lihat nyata, jelas, dengan secara kasat mata kita lihat bagaimana hidup ini kita jalani. Kita sebagai manusia yang kelihatan, waktu akan membuat tenaga kita berkurang. Pandangan kita akan merosot, penampilan kita akan berkurang, tenaga kita akan berkurang. Bahkan kekayaan kita satu saat pun akan berkurang karena kita hidup di dalam suatu kenyataan. Namun Rasul Paulus katakan ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan inilah yang menjadi perhatian Paulus. Karena yang kelihatan itu hanya sementara, yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Nah, hal yang tidak kelihatan itu adalah berbicara tentang iman kita, keyakinan kita, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Karena hal-hal yang tidak kelihatan itu adalah hal-hal yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sebab itu sebagai orang percaya, kita diarahkan untuk lebih fokus kepada yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal, yaitu iman. Iman memang tidak dilihat, tetapi dia bisa mengerjakan sesuatu yang menghasilkan dan kelihatan. Sebab itu sebagai orang percaya, kita menemukan ada banyak hal yang sedang kita jalani. Kenapa ada orang yang mundur dalam pengiringan kepada Tuhan? Mengapa ada orang yang jadi lemah dalam pengiringan kepada Tuhan? Itu semua disebabkan karena dia selalu melihat dan selalu fokus kepada yang kelihatan. Sehingga dia mengalami kemerosotan, dia mengalami kemunduran. Namun dalam iman kita sebagai orang percaya yang tidak kelihatan, kita diingatkan untuk diperhatikan dalam kehidupan ini. Sebab itu bahagian lain dalam Alkitab yang mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Mazmur pasal 49 ayat 17 sampai ayat 21, di sana berbicara tentang bagaimana hal-hal yang mulia, hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman di dalam Tuhan, yang selalu mendapatkan perhatian secara khusus dalam firman Tuhan. Sebab itu kebahagiaan di dalam Tuhan itu bukanlah hal yang semu, tetapi adalah sesuatu yang pasti. Karena dikatakan dalam Mazmur 49 ayat 17 mulai, di situ firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semua itu tidak akan ada di bawahnya, serta kemuliaan yang tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia dengan segala kegelimangan akan mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Itu adalah akhir dari kehidupan yang tidak kelihatan. Manusia seringkali bisa membanggakan yang kelihatan. Manusia merasa sukacita dengan apa yang dia bisa capai dan dia raih.
Tetapi di balik itu, kematian membawa dia kehilangan segalanya. Sebab itu sebagai orang percaya, kita percaya dan kita yakini yang tidak kelihatan itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Di dunia ini semua sementara, tetapi yang kekal itu ada bersama dengan Bapa kita di sorga. Sebab itu mari kita satu di dalam doa, agar sepanjang hari ini kita lebih fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan hanya untuk sementara. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur, karena oleh kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kami ada sebagaimana ada hari ini. Kembali sebelum kami bekerja, kami berbisnis, kami belajar, ataupun tinggal di rumah dengan kesibukan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan menjadi bahagian kami, sehingga sepanjang hari ini kami boleh fokus kepada hal yang tidak kelihatan, yaitu iman dalam pengharapan kami kepadamu yang tidak mengecewakan. Sebab itu tolong kami Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, sehingga sepanjang hari ini biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ikuti terus renungan firman Allah yang saudara bisa terima setiap hari pada jam 9 pagi. Dan jangan lupa bagi saudara-saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya saudara dapat mengikuti terus renungan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.